Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati para alim ulama dan tokoh masyarakat, wabil khusus kehadapan guru-guru kita bersama, Al-Mukarram Al-Ustadz Sofyan Hadiansyah SPDI, yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Ta'lim Hidayatullah Al-Mukarram Al-Ustadz Ruspendi, yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Nurdin, yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Nawawi Hasbullah, yang sama-sama kita hormati para alim ulama dan lainnya, dan juga para jamaah dari Majelis Ta'lim Hidayatullah, Majelis Ta'lim Jamaah Majelis Ta'lim Riyadul Jannah yang hadir, yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, khususnya nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini menghadiri acara yang penuh dengan keberkahan, yaitu gabungan majelis taklim antara Majelis Ta'lim Hidayatullah dan Majelis Ta'lim Riyadul Jannah yang insyaallah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya beliau akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah saya selaku pembawa acara menyampaikan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan tawasul, dan yang ketiga pembacaan surat Yasin dan tahlil, dan yang keempat pembacaan kisah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kelima sambutan-sambutan, dan yang terakhir tausiah agama yang nanti akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Habib Husain SHI, dan dilanjut dengan doa penutup. Baik hadirin sekalian, mari sama-sama kita awali acara ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan duduknya kita bersama menghadiri majelis ta'lim ini yang penuh dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diampunkan oleh Allah Subhanahu segala dosa dan khilafan kita semua. Dan tidak lupa juga kita doakan untuk para almarhum dan almarhum orang-orang tua kita yang nama-namanya Allah Maha mengetahui. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala kesalahan dan khilafatnya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah jadikan makamnya makam radah min riyadil jannah. Sumailah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin sekalian, untuk meningkat acara selanjutnya yaitu pembacaan tawasul yang akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Sofyan Hadiansyah SPDI, dan dilanjut dengan pembacaan surat Yasin yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Masuri, dan tahlil akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Nurdin. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-jannata ma'wa li ibadihi as-salihin wa ja'ala an-nara ma'wa li ibadihi adh-dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال يا ماما وما رياض الجنة قال مجالس أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Hadaratul mukarramun wal muhtamun, para ulama, para asatid, para guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya muliakan, yang banggakan, akhina fillah Ustaz Ahmad Nawawi, akhina fillah Ustaz Rasid, akhina fillah Ustaz Uspendi, akhina fillah Ustaz Nurdin, dan para asatid yang lainnya. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, kita hormati juga, yaitu Bapak Ketua RT 08 Bapak Jejen, Pak RT 10 masih di jalannya. Mudah-mudahan pada RT 10 insya Allah bisa hadir nanti, kita berkumpul tengah-tengah kita. Baik. Dan para jamaah Majlis Ta'lim Riyadul Jannah dan Majlis Ta'lim Hidayah yang mudah-mudahan dalam keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mubarakah ini dalam rangka ta'lim gabungan. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah langkah demi langkah menghapus dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan duduknya kita di masjid ini, duduk demi duduk kita, mudah-mudahan Allah angkat derajat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga dilimpahkan kehadiran baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minal zulumati ila nur au minadh dhalalati ila huda. Kita sebagai umatnya yang sadar diri bahwa kita masih jauh dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dianugerahkan Allah, kita ditakdirkan Allah untuk bisa bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak jamaah sekalian, kita tawasul, kita kirimkan Fatihah khusus untuk para aulia dan almarhumah dari keluarga kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan wasilah tawasul kita Allah ampuni dosa-dosa almarhum, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya Allah min jinan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah ilah wa ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baiti wa ansari summa ila arwahi abaihi wa ikhwani min al-anbiya'i wal mursalin wa ala kulli minhum wa sahabati wal qarabati ajmain summa ila al-khulafa'i rasulin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila arwahi azwaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-tahirati sayyidatina Khadijah wa sayyidina Aisyah radhiyallahu وإلى روح سيدنا فاطمة ووالدها سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة ويسعنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويسرنا في زمرتهم بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila rahil rahmatul hakim bidrahman sabar وصوله وفري أن الله تعالى يعلي درجهم ويعيد علينا من بركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة.
القدر الفقيه والسماء والوزن والحافظ المسند الكتب الدكتور الله من عبد القدر الفقيه ثم إلى رواه الكتب الحوشن وبارك ثم إلى ثم إلى الله نمشي على الطاس مقبول ثم إلى رحمة مقبول كهدي ثم إلى مقبول كمحتجب ثم إلى مقبول وشفيع وأصولهم وفروعهم ودابهم يعلم أن الله تعالى يعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا ومشايخنا ومعلمينا وقراباتنا وجيراننا ومناجينا وما Allah semua marhumah. Silakan Bapak disebutkan dari keluarga masing-masing marhumah, baik orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita. Bismillahirrahmanirrahim. 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 ولأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء نشهد لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له
الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاشق إذا وقب ومن شر النفاشات في العقد ومن شر الحاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر أولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin sekalian, ahlan wa sahlan, kami ucapkan selamat datang kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Abi Hussein Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Heri Al-Mukarram Al-Ustaz Bayhaqi Al-Mukarram Al-Ustaz Waluyo Haris Al-Mukarram Al-Ustaz Mustafa Ali dan juga Ketua DKM kita Pak Haji Denny Setiawan. Mudah-mudahan dengan duduknya kita bersama para alim ulama kita, mudah-mudahan Allah akan turunkan keberkahan kepada kita semua. Baik hadirin sekalian, untuk meningkat acara selanjutnya yaitu pembacaan kisah Maulid Nabi Muhammad SAW yang nanti akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Ahmad Nawawi Nasrullah dan tim hadroh dari Majelis Tahlim Hidayatullah. Padanya kami persilakan. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya Rabbi salli ala Muhammad asraf bi badri fil kauni asrar Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya Rabbi salli ala Muhammad akram dayin yadahu ila al-haq Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi ya Mustafa Sadiq al-Musaddaq Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya Rabbi salli ala Muhammad ala al-gharabantikan wa sadaq Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya Rabbi salli ala Muhammad bi syawal wa fataqallah
يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واجمع من الشمس ما تفرق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وانت من الخير كل مقلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد
ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika
محمد ولما نظم فكر من ضراري أفضل محمد يد العقود وتوجه إلى الله متوسلا لسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل شيئي فيه مذكورا وفيه فيه محمودا وأن يكتب عملي في أعمالي مقبولة وتوجهي بتوجهات خالصة والصلات موصولة اللهم يا من إليه تتوجه آمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تخط الرحال فتغشاها منه الفيوضة الغامرة نتوجه إليك بأشرف وسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الآمن سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعواتك الساملة الآب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كعوس إرشادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك وبأجل. Demikian tadi sama-sama kita ikuti pembacaan kisah Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang membaca dan kita yang mengikutinya senantiasa Allah akan berikan rasa mahabbah cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang akhirnya kita dapat mampu untuk berselawat kepada setiap waktu kita yang ada. Baik hadirin sekalian, untuk meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Adapun untuk sambutan yang pertama yang akan disampaikan dari Sahibul Bayin, yaitu dari Majelis Ta'lim Hidayatullah yang akan disampaikan oleh guru kita Al Ustaz Terspedi kepadanya. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, saya hormati guru-guru kita yang malam hari ini hadir. Dan yang berikutnya adalah Ketua DKM Haji Beni Setiawan, serta pengurus RW yang hari ini alhamdulillah diwakili oleh Ustadz Bayhaqi selaku Wakil RW 07. Dan satu lagi tadi Pak RT Eka, Pak Jejan, WK saya, mohon maaf sampaikan salam buat jamaah semua. Hari ini beliau menggantikan piket, jadi ada yang di-share anggotanya, jadi Pak Eka titip salam saja Pak ya. Tidak mengurangi muhabat beliau, sampaikan salam buat jemaah semua. Alhamdulillah Bapak-bapak, hari ini kita dapat bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahim. Kalau nggak begini kita nggak saling mengenal Pak. Walaupun RT-nya kita berdekatan, RT 8 dan RT 10, alhamdulillah kita bisa diterapkan karena sensitif. Bapak-bapak, mudah-mudahan juga kita selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan dan diberikan kesehatan dari kita semua. Bapak-bapak, ini sebenarnya Majelis Taklim gabungan yang kedua. Kami bergabung dengan Majelis Taklim Riyadzatul Jannah yang ada di RW 8 di RW Pak. Ya sekarang alhamdulillah kita bergabung dengan Majelis Taklim Riyadzatul Jannah sama-sama. Ya. Alhamdulillah ini sebenarnya niat dari Majelis Taklim yang akan ini juga niatnya juga dari DKM akan membuat silaturahmi dari pihak silaturahim dari Majelis Taklim. Ini program ini ya mudah-mudahan terus berjalan. Saya sih berharap
ada majelis gabungan satu RW nanti, insya Allah. Ini memperatkan tali silaturahim kita, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Bapak-bapak, alhamdulillah. Yang dicicipi Pak. Ya mungkin itu saja. Nanti ada sambutan dari perwakilan RW, Pak Eki dan juga Pak Haji Deni selaku Ketua DKM. Ya mudah-mudahan ini juga akan disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan majelis taklim gabungan ini nanti kita akan agendakan seterusnya ya Pak. Ya Pak Ustadz ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Nanti kita apakah minggu pertama, apakah minggu ketiga atau minggu keempat. Kalau minggu keempat di RT itu ada khusus untuk RT. Jadi minggu pertama 2 atau 3 ya Pak Jajan ya. Nanti dengan Pak Ustadz Sofyan juga bisa dijadwalkan. Saya sih berharap tidak hanya majelis taklim Riyadul Jannah saja nih. Kita mungkin nanti yang berikutnya tambah satu, berikutnya tambah satu lagi, nanti bahwa majelis taklim di RW kita itu semuanya ada 10 ya Pak Ustadz ya. 10. Yang kemarin saya catat itu ada 10. Kalau ditambah ibu-ibu jadi 15. Jadi 15 majelis taklim, 10-nya kaum bapak, yang 5-nya kaum ibu. Itu ada yang satu RT, ada yang RT-nya gabungan juga. Ya mudah-mudahan nanti kita akan berlanjut silaturahim ini tidak hanya di sini saja Pak. Ya mudah-mudahan kita seterusnya. Ya mungkin itu saja sampaikan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalur rahmat wa bi fadlihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu wa ma riyadul jannah? Qala majalisul ilmi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdina wa waffiqna ila al-haqqi wa ila tariqil mustaqim. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, lebih khusus yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Akhina Fillah Ustaz dari Haki, beliau selaku penasehat DKM dan wakil RW, jadi beliau mewakili DKM juga dan mewakili RW juga pemerintahan. Akhina Fillah Ustaz Daloya Hanis, Akhina Fillah Ustaz Mustafa Alim, Akhina Fillah Ustaz Rosin, Akhina Fillah Ustaz Muhammad Heri SPDI, Akhina Fillah Ustaz Nurdin, dan para asatid lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah saya kepada antum semua. Khusus yang sama-sama kita muliakan, kita hormati juga Ketua Majelis Ta'lim Riyadul, Ketua Majelis Ta'lim Hidayatullah, Bapak Ustaz Uspendi SPDI, yang sama kita muliakan, kita hormati juga Ketua RT 08 Bapak Jejen. Kita doakan, dan mobil khusus yang sama-sama kita muliakan Ketua DKM Masjid Al Muhajirin Bapak Haji dari Satoyan Sabtiawan,
yang alhamdulillah beliau pada mana bisa menyempatkan hadir tengah-tengah kita. Kita doakan guru-guru kita semua, wabil khusus yang sama kita muliakan juga, yang sampai saya sampai lupa tuh, Ustaz Habib Husain A'dailallah, Ustaz Abi Husain SHI. Kita doakan semua guru-guru kita, tokoh masyarakat kita. Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan urusannya dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya cintai, yang saya banggakan, Jamaah Majlis Ta'lim Riyadul Jannah dan Jamaah Majlis Ta'lim Hidayatullah, yang mudah-mudahan pada malam ini dalam keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat nikmatnya Allah yang tiada henti-hentinya tercurah untuk kita semua, baik itu nikmat-nikmat Islam sehat wal afiat, walaupun kita sebagai hambanya masih jauh dari perintahnya Allah Subhanahu wa taala, sering melanggar perintah-perintahnya Allah, dan kita jauhi dari perintah-perintahnya Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan nikmat kepada kita tiada henti-hentinya. Ini merupakan rahmatullahi sabaqat ghadabah, bahwa kasih sayang Allah mendahului dari amarnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga limpah kehadiran baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya minadh-dhulumati ila dhalatil hida. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita sadari kita masih jauh dari sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita, menganugerahkan kita untuk kita bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah hadirin sekalian, alhamdulillah malam ini saya sangat luar biasa gembiranya kita bisa berkumpul majlis gabungan dan dihadiri oleh para asatidz di Suropati ini. Ini merupakan keberkahan untuk kita semua. Dan awalnya terjadinya malam majlis taklim gabungan ini awalnya hanya obrolan santai, Pak. Waktu itu Abah Awi dan Pak Rus, kapan-kapan kita taklim gabungan yuk, biar jiroh jamaah makin banyak, makin syiar majlis taklimnya. Kirain saya itu hanya omongan-omongan biasa aja gitu kan. Nah alhamdulillahnya beberapa hari yang lalu Abah Awi ini subhanallah nih, artinya silaturahmi ke rumah, artinya ngobrol, ngopi bareng, sampai bahasanya ayo Ustaz kapan kita majlis taklim, kalau bisa minggu besok gitu. Saya bilang Mbak Awi, saya akan sonindung ke jamaah, kalau jamaah siap, kalau jamaah bersedia insya Allah minggu ini kita majlis taklim gabungan. Alhamdulillah jamaah juga support, artinya menerima dengan baik, artinya jalin silaturahmi antara majlis taklim Riyadul Jannah dan Hidayatullah. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan, berkesinambungan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya mungkin mewakili dari majlis taklim Riyadul Jannah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya pada jamaah majlis taklim Riyadul Jannah yang berkenan hadir untuk bisa kita silaturahmi dan silaturahmi dengan majlis taklim Hidayatullah. Dan juga saya juga terima kasih banyak kepada jamaah majlis taklim Hidayatullah, khususnya kepada ketua majlis taklim Hidayatullah yang telah menerima kami dari majlis taklim Riyadul Jannah dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi wasilah mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah Allah mudahkan urusan kita, menjadi wasilah kita nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu saja, tidak panjang kalam, hanya sebatas sambutan. Nanti untuk tausiah agama nanti akan disampaikan oleh guru kita bersama, itu Ustaz Habib Ustaz Syahri. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan beliau artinya menambah giroh kita untuk bisa datang ke majlis taklim. Baik, mungkin sedikit saja. Ini alhamdulillah di tengah-tengah kita ini hadir ketua DKM yang dengan kesibukan beliau yang sangat luar biasa bisa menyempatkan hadir di tengah-tengah kita.
Artinya harapan beliau mungkin nanti juga akan disampaikan beliau bahwa Majlis Taklim gabungan ini mudah-mudahan menjadi awal yang baik ya, menjadi trial itu berarti mudah-mudahan kedepannya Majlis Taklim yang ada di Suropati ini bisa bersatu, bisa gabungan, bahkan bisa gabungan Majlis Taklim di DKM Al-Mujahirin. Artinya kita sangat bersemangat ya untuk bisa duduk di Majlis Taklim masing-masing, namun terlebih penting kita bisa duduk bersama nanti di Majlis Taklim yang ada di DKM Al-Mujahirin. Mungkin saja yang dapat sampaikan. Mulai umat bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sama-sama kita dengarkan sambutan dari pengurus Majelis Taklim Riyadul Jannah Mukarram Ustaz Sofyan Hadian Sais PDI. Mudah-mudahan dari hasil bincang-bincang ringan bisa berlanjut. Yang sekarang hari ini kita berketepatan di Majelis Taklim Hidayatullah. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang bisa hadir semua di ketepatan di Majelis Taklim Riyadul Jannah. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin sekalian, mari sama-sama kita dengarkan sambutan yang ketiga, yang terakhir yang akan nanti disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Al-Mujahirin Hayanda Haji Deni Setiawan. Kembali yang kami persilakan. Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat RT Bapak RT 010 ya, Pak Eka itu penanganan dulu Pak ya. Yang terhormat Bapak RT 08 Pak Jiyen. Yang kami hormati guru kita Al-Ustaz Abi Hussein SHI. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim Riyadul Jannah Ustaz Sofyan Hadian Sais PDI. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim Hidayatullah Bapak Rizky SPD. Yang terhormat Penasehat DKM Al-Muhajirin Ustadz Bayhaqi, Ustadz Mustafa Ali, dan para guru serta jamaah yang tidak bisa kami sebut satu-satu tanpa mengurangi kesalahan saya. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam pengajian Majelis Taklim gabungan ya Pak. Mudah-mudahan acara ini bisa berlanjut seterusnya ya Pak ya. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda besar Muhammad SAW, sahabatnya, keluarganya, semoga kita mendapat syafaat yaumul qiyamah. Terima kasih kepada pembawa acara atas waktunya, Ustaz Rosyid. Di sini pertama saya mau menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sponsor, kepada para ketua majelis, pada jamaah RT 10, RT 8 atas sumbangsinya pada acara tanggal 27 September kemarin, acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang kita adakan di lapangan samping Masjid Al-Muhajirin. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan teruntuk kebetulan di sini ketua majelisnya ini mana? Ketua panitia. Terima kasih banyak nih Pak Ruspendi beserta jajarannya Pak Ruspendi ya, sehingga acara kita kemarin berjalan dengan lancar dan bermanfaat buat kita semua. Satu hal yang mau saya sampaikan, pertama saya minta maaf dulu ya atas kekurangan acara kemarin, atas jamuan, mungkin penyambutan atau segalanya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Tadi Pak Ruspendi sama Ustadz Sofyan mengatakan kita kalau bisa nggak hanya 2 majelis ya, tapi banyak gitu loh. Kami dari pengurus DKM ingin hal seperti itu Bapak-Bapak. Karena apa? Pertama kita sedang berbenah di masjid ya.
kita sedang merapikan fasilitas-fasilitas masjid, pengadaan AC dan lain-lain, mimbar. Oh ya, saya terima kasih dulu Pak Ustadz Yusef atas sumbangsi beliau pengadaan AC untuk masjid. Terima kasih banyak Pak. Semoga bermanfaat Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi nanti saya mungkin nanti kita akan diskusi dengan Pak Rusdi. Ini udah santai Pak ya. Kalau sekarang nggak bisa panjang lebar Pak. Dengan Ketua Majelis Hidayatullah, Rayul Jannah dan majelis-majelis lainnya, gimana kalau kita nanti sebulan sekali atau 2 bulan sekali kita mengadakan pengajian bersama di Masjid Al-Muhajirin Pak. Sayang masjid sudah rapi, tapi tidak dipakai buat kegiatan. Mungkin itu saja dahulu karena waktunya semakin malam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sama-sama kita dengarkan nasihat sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin Ayahanda Bapak Haji Denny Setiawan yang pada intinya untuk mengajak kepada kita semua seluruh jamaah untuk selalu meramaikan dan memakmurkan masjid yang kita cintai tersebut. Baik hadirin sekalian, untuk meningkat acara selanjutnya yaitu butir-butir nasihat ceramah agama yang nanti akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Abi Hussein SHI, kepadanya kami persilakan. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan makan mihun pasabel, jawab salamnya romanya dulu. Kalau kurang makan lagi setelah selesai tausiah. Ya Pak, biar semangat Pak, ini gabungan. Yang warna biru, yang ini hijau persis, belalang. Iya. Saya lapor sama asisten saya Pak Tony. Saya pulang agak telat karena saya ngisi maulid di daerah Cakung Ba'da Zuhur. Setelah itu saya asar ngisi taklim di minggu sekitar kebun. Seambil-ambilnya baju aja dah. Kalau saya tahu begini saya pakai udeng-udeng. Saya pakai sorban. Nyampe kemari kayak Batman saya. Iya, ya Pak ya. Tapi alhamdulillah ini biar kayak kue talam juga ya. Ngumpet begini, tempatnya pojokan nyampe. Kenapa? Karena ada maunah, pertolongan dari Allah. Pertolongan dari Allah itu bukan hanya untuk musibah ya, tapi mau melangkahkan kakinya ilmu untuk hadir bersama ulama untuk menghidupkan majelis taklim. Alhamdulillah. Begini emang ngaji kalau udah malam ya, kepala gatel, ya, kaki pegel, mau kentut malu, nggak kentut mules, kentut ditahan-tahan setengah mati, akhirnya keluar juga kentut 2024. Alhamdulillah, ditentutin alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mu'ayyidil sabirin bi azizin nasri wa muyasyir syakirin li hamil syukri wa muwafiqil mukhtarin lil qiyam bi amri ahmaduhu ala ma an'am wassalama bi amrihi fi ma hakama wa abra. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha minad dunya ila yaumiddin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi muntahad duhur salatan wa salaman bila fana'in wala fudur amma ba'du. Puja dan puji kehadirat Allah ilahi ghafur senantiasa memberikan rahmah, hidayah, inayah, barokah serta panjang umur. Alhamdulillah dengan nikmat ini kita diberikan kesempatan berkumpul ya. Ini perapatan jadi tutup ya Pak, ini karena gabungan ini mah jamaahnya masing-masing taklim, tapi jamaah di luar taklim belum ada. Kenapa? Ini hijau berarti hidayatullah, ini biru berarti riyadul jannah. Yang belum punya seragam Pak belum diundang.
Ya kan? Nah ini yang biru-biru ini yang biasanya ngaji di Riyadul Jannah, yang hijau biasanya di Hidayatullah. Kita butuh orang luar, kita butuh syiar dari beberapa warga yang baru ataupun lama, ajak Pak, pelan-pelan aja ya, jangan kayak bubuk ngaji kalau nggak ngaji kafir ya, ngaji kalau nggak ngaji musyrik, alasannya zaman sibuk mulu, gua kerja lah. Orang gila sibuk sampai kagak mandi, rambutnya sampai gimbal, sampai lupa nggak pakai baju, celana pendek doang, orang gila. Jadi kalau ada alasannya sibuk karena kerja, berarti dia orang bapak yang ngomong ke saya ya. Kalau saya pulang dijegat lagi nih Ustaz. Ya Pak ya, Pak sedikit. Sebenarnya saya sudah bawa kitab. Saya nggak tahu kalau majelis gabungan ini begini. Kemarin kita juga ada majelis gabungan di sebelah sana, ya Pak ya. Syiarnya nggak kayak begini. Ini cakep Pak, cakep ya. Lebih cakep lagi kalau bapak-bapak bawa umbul-umbul ya, kalahin kemarin tuh maulid ya, bapak-bapak bawa umbul-umbul. Sini 2 nih, di pundak 2, di perut 3, gini ya jalannya Pak ya. Insya Allah Pak, bapak-bapak dikatain wah orang gila baru di Suropati, rombongannya biru-biru lagi ya. Iya kan? Saya setiap maulid Pak, saya setiap maulid kan dapat endorse Pak ya. Waktu itu diminta dari TVRI, Ustadz kalau ada acara di mana aja foto ya, saya kirim ke produser TVRI Bu Haji Neneng, itu saya dapat endorse. Ada dari BHS ada. Jadi beberapa sebagian kostum saya tunjukkan kepada guru saya Ustadz Sofyan. Ini loh Ustadz, ini yang dari MNC, ini yang dari Indosiar. Ya saya nggak terkenal di Suropati, insya Allah saya terkenal di langit. Mati dong saya, ya enggak Pak ya, Pak ya Pak. Nah jadi kalau di luar itu saya pakai udeng-udeng Pak ya, kadang-kadang lebar banget udeng-udengnya kayak bulan Vespa ya. Gua mau tawa aja udah berat begini ya kan Pak. Tapi untuk menghormati bapak-bapak yang biasa-biasa saja, saya pun akan menggunakan biasa-biasa saja ya. Badan saya udah nggak enak Pak, udah kecapean, namanya kenapa? Berkah bulan Maulid BBM ya, udah nggak pulang-pulang saya. Bini saya jadi janda, cakep lagi Pak, bidadari bini saya, bidadari dari Benteng turunnya ya Pak. Alhamdulillah. Al ulama adalah kiram. Wah banyak banget ulama yang hadir, al khos, para ulama-ulama penting. Udah disebutkan daripada sambutan tadi, Ketua Riyadul Jannah disebutkan satu persatu, DKR juga menyebutkan satu-satu. Namun saya minta manfaat daripada ilmu beliau yang hadir. Satu, yang kedua, insya Allah saya pribadi mendapatkan barokah daripada syiar dakwah beliau. Al-Fakir tidak mampu menyebutkan satu persatu al-ulama al-kiram yang kami muliakan dan kami cintai. Sungguh amat sangat kualat kalau menyebutkan satu persatu, namun saya tidak pernah silaturahmi ya Pak ya. Insya Allah yang mudah-mudahan saya lebih rajin lagi silaturahmi. Saya kalau melihat orang itu pakai sebelah kiri biar saya hafal sebelah kiri matanya ya, itu menurut Imam Ibnu Sinah. Wah si anu biar kata kupingnya air mulu saya hafal ya, biar palanya gatel ya ngebul di orang ngebul saya hafal. Walaupun namanya saya nggak kenal saya hafal. Oh ini dari Riyadul Jannah, oh ini dari Hidayatullah. Walaupun papasan di Alfa dia kenal sama saya kan pakainya biasa aja Pak. Dia nggak negor, saya nggak negor ya. Kan kadang-kadang di guru gua apa bukan ya, Abi Hussein bukan ya, salah ada salah. Memang nggak kenal sih, pakaiannya begitu bulung-bulung ya. Masa gua laporan sama lu gua pakai rombeng ya kan iya. Yaudah tolongin saya angkutin ini Alfa, saya mau borong. Kenapa? Karena ada santunan di Cakul, habis 150 juta masukin ke mobil saya. Alhamdulillah, kaget dia, yang begini rombeng ini setengah wali setengah lagi tukang cincau kali. Enggak Pak, biasa aja. Alhamdulillah
Ya. Sedikit saja, Pak. Saya benar-benar kedinginan. Tadinya saya bawa larutan penyegar untuk meredakan panas dalam, pegel-pegel bol pecah-pecah. Habis banyakan duduk, ya Pak, ya. Habis banyakan duduk, Pak. Di balik kesuksesan seseorang pasti ada kebiasaan-kebiasaan sederhana yang rutin dilakukannya setiap hari. Kebiasaan itu mungkin nampak sepele, namun sebenarnya bisa berdampak besar dalam berbagai aspek kehidupan. Kebiasaan dalam bahasa adalah sesuatu yang dikerjakan baik atau buruk secara berulang-ulang untuk hal yang sama. Begitu pentingnya kebiasaan baik bukti orang yang menjadi sukses fiddin wa dunya wal akhirah, sukses agamanya, dunianya dan akhiratnya. Yang pertama sekali adalah bangun tengah malam untuk bersyukur, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendirikan qiyamul lail. Makanya nih kalau kita lihat-lihat orang sukses itu kayak gak ada masalah. Sebab masalahnya semua diserahkan, dipasrahkan kepada Allah waktu tengah malam ketika orang pada tidur. Jadi banyak yang nggak tahu karena yakin kepada Allah, masalahnya ditutup dengan waktu malam yang mustajabah. Yakin kepada Allah. Inna fil ardi ayatul lil mukminin. Aku akan berikan tanda-tanda kebesaranku kepada orang yang mengerjakannya dengan keyakinan kepadaku. Di mana itu? Quran surat Al-Zuriyat ayat 20. Ini sentilan buat kita. Kenapa kalau diberikan tanda-tanda kepada Allah jangan ngaku-ngaku ustaz? Kenapa? Karena Imam Syafi'i mengatakan orang yang ngaku ustaz ilmunya nggak ada, yang manggilnya haram, yang ngakunya alhamdulillah gue dipanggil ustaz makruh. Kenapa? Karena ilmunya nggak ada. Pada saat dia memberikan ilmu sesat, itu yang dikhawatirkan Imam Syafi'i. Yang kedua, Imam Maliki mengatakan lu manggil dia haram, yang mengaminkan alhamdulillah gue dipanggil ustaz haram. Kenapa? Karena ustaz bagian daripada sisi rendahnya ulama. Apa itu ulama? Ulama harus hafal Quran, ulama harus tahu hadis, ulama harus tahu nas, ulama harus tahu sebabnya mewujud, metode dakwah. Kenapa? Ustaz cuma dua yang paling gampang, dia mimbar, dia juga ngajar. Paham ya Pak? Makanya wajar fenomena hari ini, tahun ini kebanyakan ustaz pada ngumpul di masjid, jamaahnya nggak ada. Apa? Karena kita gampang manggil ustaz. Paham ya Pak? Bapak-bapak kalau mau jadi ustaz ajan aja tiap hari. Ya, ya nggak? Allahu Akbar. Ustaz. Mimpi tahun aja ustaz. Baca yasin aja ustaz. Ya kan? Ya kan? Makanya Imam Syafi'i nggak pernah mau mengakui bahwa aku imam. Cuman karena sudah ilmunya mumpuni, Pak, sampai dia bilang yang imam itu bukan saya, yang syekh itu bukan saya. Tapi karena ulama besar Imam Syafi'i, semua jamaahnya mengakui. Kenapa? Karena dia punya mazhab. Begitu ya Pak? Paham ya? Paham ya Pak ya? Paham ya? Ustadz yang baru jadi ustadz doyan megang ini betul Pak. Kenapa? Karena saya mantan DNI MUI tahun 2009 sampai 2013, Dewan Masjid Indonesia, Majelis Ulama Indonesia ya Pak. Saya mantan, saya manajerial masjid. Insya Allah saya paham. Saya insya Allah pernah memberikan penyuluhan di Banten 7 tahun ustadz-ustadz yang berseberangan gitu Pak. Tapi yang lebih khawatir siapa? Kita yang doyan maulid, sama-sama maulid doyan tapi pada berantem. Kita yang lebih parah, sama-sama kunut tapi pada berantem. Ya kan Pak? Kalau yang gak doyan maulid udah ketahuan. Yang tanahnya cingkrang, yang gojang panjang, sembayangnya bekangkang gini nih. Ya, kadang-kadang nyari kelingking lo mana, kelingking gua mana. Kita injak aja, belum mati dulu. Ya kan? Nah itu Pak dia udah khilafah jelas. Yang parah kita. Yang parah kita. Ada kawan saya Habib Pak, Ustadz sayang banget Habib ini bingung sama jamaah temen ngaji pada gak sholat.
demen maulid pada nggak sholat. Ya nggak Pak? Yang sholat semuanya satu saf itu ustadz semua, jamaahnya nggak ada. Kenapa? Karena kita gampang manggil orang ustadz. Paham Pak? Paham Pak? Ya. Saya senang, Abi senang banget, saya nutupin. Saya pindah rumah Pak, pindah rumah saya yang lama di Turi, saya nutupin. Saya cuma mau ngasoh pulang aja, pulang maulid saya mau ngasoh, pulang ceramah saya 2011 dari Batam saya mau istirahat, tapi tetap ketahuan. Kenapa? Karena jamaah ada di Babelan Indah, ada di Kebalen. Dia nyari Ustadz Abdul Hussein mana? Oh dia Ustadz, ketahuan mau gimana? Ya kan Pak? Ya kan? Ini fenomena. Jadi bukannya kiamat makin dekat Ustaz makin banyak, enggak Pak. Kiamat mah masih jauh. Selama hujan seminggu, Dajjal ditunda 3 tahun. Selama kemarin kita khutbah, selama kemarin Idul Adha kita masih makan sapi, masih makan kambing untuk dikorbankan bagi-bagi kita, kiamat makin jauh. Kenapa? Karena Allah masih menciptakan sapi. Paham Pak? Itu doanya Nabi Ibrahim. Yang fenomena yang jahat itu yang gampang untuk Ustaz. Ya, paham ya Pak? Ada kitab Pak, saya bawa kitabnya nih. Tuh. Jadi kalau ada Imam Hambali marah barangkali. Paham ya Pak? Ya. Jadi ada laporan Ustaz di sana masjid yang ngisi maulid dia, jamaahnya nggak ada Ustaz semua. Ya kenapa? Karena kita mudah manggil dia seorang Ustaz. Bapak-bapak kudu melek. Udah melek Pak. Kenapa? Bahaya kita di kita, bahaya lidahnya, pisodri di dalam dadanya nempel kalau kita mudah manggil dia seorang ustadz. Kenapa? Karena ustadz bagian embrio daripada ulama. Ulama jurusnya langsung kepada Rasulullah. Kalau ulama digoyang, Rasulullah akan runtuh. Makanya al ulama warasatul anbiya. Kenapa? Karena ustadz banyak yang pakai celana pendek. Ini aurat buat ustadz. Paham ya? Paham ya Pak? Nggak boleh Pak ya? Itu. Wah bisa bingung-bingung. Bukan. Ini menyelamatkan umat. Lu Ustaz ingin menyelamatkan umat bagaimana? Ya akhlaknya harus diperbarui. Kenapa? Karena kamu warisan Rasulullah. Al ulama warasatul anbiya. Paham Pak? Paham Pak? Paham ya? Ini ada kitabnya Pak. Bukan saya yang ngomong, ulamanya banyak. Saya pernah menyampaikan kepada jamaah Hidayatullah begini. Ada kitab Tarikhul Auliya Al-Imam Asy-Syaikh Farad Faudah yang dicetak kitabnya dari Darbasir Beirut, Libanon. Ya, dari Libanon. Cucu Nabi itu ada 15. Cucu Nabi ada 15. Cuman yang dikenal itu kan Hasan dan Husain. Itu bagaimana alimnya Pak, tapi berpolitik. Kalau mau ngelihat tingkah lakunya Rasulullah ya Hasan. Kalau mau lihat mukanya Nabi Muhammad ya Husain. Nabi Muhammad senang mencium mulutnya Husain. Kenapa? Karena racunnya dari istrinya diracun oleh istri. Kepada Husain sering mencium lehernya. Kenapa? Karena Husain akan dipenggal. Rasulullah sudah tahu, makanya Rasulullah itu menjaga kita. Lu nanti ada warisan nih, cucu saya ada, tapi juga ada ulama, ikutin, tapi yang benar, ulama yang benar. Yang korban di sini lain, ya, cium tangan begini, wah. Ilmunya mana? Ada kitabnya Tarikhul Auliya Al-Imam Syekh Farad Faudah mengatakan bengis Pak, helikis. Kadang-kadang saya juga usah gua nih. Iya Pak, saya baca kitabnya begitu. Kesian kita jadi sesat. Ya enggak? Ilmu sedikit ngangguk gua nih sesat. Makanya ada yang dikatakan makruh oleh Imam Syafi'i. Kitanya kudu meleng, jangan timbang ajan doang. Kesian aki-aki yang muhajirin tiap ajan kan dia. Allahu Akbar, napasnya begitu habis dia doang. Ya kan?
yang ajan dia, yang gelar karpet dia, ya kan, yang nyalain AC dia, ya enggak, kitanya kemana? Lonan sama bini. Paham Pak? Makanya orang yang sukses itu ya harus bersyukur kepada Allah. Yang pertama sekali adalah bangun tengah malam, memohon, berdoa, memohon kepada Allah untuk mendirikan Qiyamul Lail. Apa sih Qiyamul Lail? Qiyamul Lail adalah merujuk amalan ibadah dengan mengerjakan sholat-sholat sunnah di malam hari yang khasiat dan pahalanya nggak main-main. Yang pertama adalah sholat sunnah taubat. Ini kalau merujuk kepada maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ambil sedikit aja warisan Rasulullah, kita diminta sholat. Kalaupun misalnya sholat wajibnya belentang-belentong, berarti ada yang salah dalam diri kita. Makanya diberikanlah faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Barang siapa yang bertobat di antara kejahatannya, khilaf dan dosanya, untuk memperbaiki diri dan tidak melakukan keburukan lagi, insya Allah Allah akan berikan taubatnya, Allah terima taubatnya, Allah berikan ampunan sebagai tanda kasih sayangnya. Paham Pak? Bertobat itu boleh kapan saja Pak, pagi, siang, sore, malam, Senin, Selasa, Rabu, terus boleh. Cuman karena kita ingin mendapatkan keutamaan sholat sunnah taubat di Lailatul Mustajabah, waktu malamlah yang amat sangat mustajabah. Kenapa? Karena yakin masalah kita ditutup dengan waktu malam yang mustajabah. Banyak ustadz yang gak kenal Nabi Pak, 25 Nabi dan Rasul. Coba ustadz, banyak yang gak hafal. Kenapa? Kenapa? 10 malaikat yang wajib diketahui, wajib, ustadz banyak yang gak tahu. Ya, dipanggil sama kiai semua, kamu ustadz dari mana? Ustadz dari mana? Ustadz dari mana? Ustadz dari sini, kiai punya talim ini, kiai punya masjid ini, sini. Abi Husain, ambil kertas. Saya diminta ambil kertas, ambil pensil, bagiin kertas satu-satu, pensil satu-satu, tulis alhamdulillah. Banyak yang nggak bisa. Alhamdulillah Bapak kan Al-Fatihah kan dari kecil ya Pak ya. Coba Bapak tulis kalau nggak mainstream. Iya dari kecil saya alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Coba tulis. Ya enggak? Kalau nggak terbiasa apa di bang bismillah, dia bismillahirrahmanirrahim. Coba alifnya kurang. Ya kan? Ya enggak? Paham Pak? Iya. Makanya pelan-pelan fidin wa dunia wal akhirah, sukses dari kita, dari guru-guru kita. Siapa? Guru-guru yang punya kualitas dan kualitas bagus. Paham Pak ya? Ini Pak. Saya lagi proses nih Pak, Australia sama Jepang. Kemarin kan Jepang doang. Seharusnya kemarin saya berangkat sebelum puasa ke Taiwan. Ada proses Jepang, ternyata ditambah Ustaznya Jepang dan Australia. Doain ya Pak ya, kalau saya punya rezeki bapak-bapak ikut gratis. Bapak-bapak ikut gratis. Bapak-bapak ikut gratis. Amin gitu Pak. Bapak-bapak ikut gratis. Syaratnya gua jalan sama berenang. Yang namanya gratis ya Pak, ya lagi diproses. Insya Allah saya pulang isi ceramah, dipanggil Ustaz, dagangan, paspor panjang, ya semua diurus. Alhamdulillah. Makanya Suropati ini ada 2 masjid Muhajirin dan Ansarun, seharusnya berbangga hati. Kenapa? Banyak guru-guru saya di sini. Manfaatkan isi bulanan. Betul apa kata DKM Pak Haji? Isi bulanan. Saya pernah nyentil waktu saya khutbah menggantikan Ustaz Sofian apa? Gantiin siapa tuh? Saya sentil, ini masjid sayang. Kalau ada Nabi mungkin dikenjingin sama Nabi. Kenapa? Zamannya Nabi ada masjid Diror. Ya kan? Iya itu kalau saya bicarakan begitu wah panjang Pak. Bapak-bapak bisa subuh ntar pulang. Ini ngomong-ngomong sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Sampai jam 1. Sampai jam 1. Bapak-bapak duduk, saya diri pulang kondor saya begini aja. Kalau ada bini gua nanya dari mana Ustaz, diseksa bawa bapak. Ya kan enak bawa bapak sambil ganyem sambil ngopi serapa seruput. Ya Pak ya. Ya Pak. Ya Pak. Setelah sholat sunnah taubat, insya Allah dengan sholat sunnah taubat dosa kita diampuni sebagai tanda bersihnya diri kita. Nggak perlu nunggu lebaran, nggak perlu nunggu Idul Fitri untuk kembali suci. Dengan sholat sunnah taubat itu yang paling tepat. Bener, Idul Fitri paling rame di Muhajirin.
paling rame bajunya baru, songkoknya baru, sarungnya baru, sorbannya baru. Wah, maaf-maafan, padahal yang wajib subuhnya. Padahal yang wajib subuhnya, gitu ya. Padahal yang wajib semalam itu isyaknya. Kalau mau nambah dengan tarawih dan witirnya, rumah dicat, baju dibeli anak-anak semua, motor diservis, mau pulang kampung motornya Mio, belakang kardus sampai kayu, anak 5, bini gendut begini, motor bengek-bengek, motor tuh ya. Enggak usah, saya gak pakai motor Mio, pakai Grand Max, mobil mogok di Cirebon, mampus loh. Ya, kenapa? Karena kurang dekatnya kepada Allah. Kurang dekatnya kepada Allah. Makanya orang yang merasa masalahnya tak pernah kunjung selesai dikarenakan kotor, jijik, najis, khilaf, penuh dengan dosa, segera laksanakanlah sholat sunnah taubat. Hadir dia pada ini lagi ini. Ini wanita roh ini. Enggak sih, rokok saya CS ini kadang sampai rokok. Enggak. Ini semangka saya habis ini rokok ini. Anda paham ya? Ya Pak ya. Lanjutnya setelah sholat sunnah taubat dilanjutkan dengan sholat sunnah hajat. Siapapun yang melaksanakan sholat sunnah hajat akan memperoleh rahmat dan pertolongan dari Allah dalam menghadapi kesulitan dan permasalahan hidup. Lantas ada yang nanya, Ustadz, apakah dengan sholat sunnah taubat, sholat sunnah hajat, karir kita bisa sukses? Pala lu kebul, sembayang bakalan kaya. Kenapa? Karena kata Allah, lu tinggal di dunia, cari rezeki. Ya, ini Allah yang minta cari rezeki di mana aja, dan ntar kaya syukur, istrinya belangsa, melongo di depan pintu. Temennya nanya, bang apa bang? Iya, ini cicilan rumah belum bayar, motor mogok, anak 15 pada sakit, ya, yang satu gorengan, yang satu meler. Ada bang rumah gua bang, pas sampai rumahnya ngapain bang tinggal di sini? Nangis bareng-bareng sama aku juga nggak punya beras. Nah, Pak ya, makanya minta kepada Allah, wahai masalah, aku punya Allah. Jangan ngomong kepada Allah pada saat kita punya masalah. Paham Pak? Paham Pak? Ngomong, gua punya Allah, mau bayar. Minta amal kapan malam, taubatan nasuha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khawatimah, taubatan nasuha, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Minta wa atubu ilaih, tubuh taubat untuk diriku. Astagfirullahaladzim wa abi wa umi, istighfar untuk bapak dan ibuku. Astagfirullahaladzim lil ustadi, kepada guru-guruku. Astagfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Saya dilahirkan dari ibu dan bapak yang bermukmin, yang punya Islam dan Allah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. Paham Pak? Ya. Setelah sholat sunnah hajat Pak, apakah bisa sukses Ustaz? Setelah sholat sunnah taubat, sholat hajat, karir kita bisa sukses? Ya nggak bisa, tapi tetap bekerja, berusaha, ikhtiarlah, lalu tambahlah dengan sholat sunnah tahajud. Orang yang melaksanakan sholat sunnah tahajud, Allah berikan solusi terbaik, yaitu membuat karirnya lebih melesat. Untuk mengikat karirnya, menjaga profesi, pekerjaan dan usahanya, tambahlah dengan sholat sunnah witir. Orang yang melaksanakan sholat sunnah witir, selain doanya dikabul oleh Allah, Allah akan menjaga ilmu dan karirnya. Dengerin terakhir, ya, ini panjang terakhir Pak. Inilah qiyamul lail, ya. Ini ringkasan definitif saja Pak. Kalau mau panjangin itu sholat sunnah wudhu dulu. Kenapa? Sholat sunnah wudhu bukan Rasulullah yang mendirikan, tapi Bilal bin Rabah. Kenal Bilal bin Rabah? Yang matang banget, yang kayak bini kita goreng tempe lupa dibalik. Ya, tapi apa kata Rasulullah? Dia masuk dalam keluargaku. Bilal bin Rabah, dia masuk dalam keluargaku. Kata Rasulullah, padahal kita Rasulullah memilih keluarganya nggak main-main. Ya, ya Pak ya, ya Pak, ini gimana ini? Lanjut nih. Ini ngomong-ngomong semangka masih banyak kan ya? Iya, saya pernah maulid saya di Cikarang dikasih semangka sebelah, netes, ada rumah kering, tinggal kulitnya doang. Kan main dah. Ya Pak ya. Pak, terakhir Pak. Qiyamul lail ini atau salat malam ini, ya,
adalah kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tahajud dijadikan kewajiban bagi diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tahajud untuk sertifikasi legalitas syafaat. Apa? Ibnu Abbas tanya saat dengan Siti Aisyah, Aisyah, Rasulullah kalau malam bagaimana? Enggak ada, gua nggak sanggup. Ini bahasa gabusnya aja ini mah ya, bahasa suropatinya aja. Kalau kata Siti Aisyah, gua nggak sanggup dah ngomongin berapa rakaatnya. Imam Ibnu Abbas kalau mau ikut ntar malam silakan ikut. Rasulullah di depan, Ibnu Abbas di belakang, baca surah Al-Baqarah. Kata Imam Ibnu Abbas, jangan-jangan setelah Al-Baqarah baru ruku. Lanjut Pak, Ali Imran makin gemetar. Lanjut sama Anisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ya Nabi